Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Salam sehat dan bahagia. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya kasihi Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Katolik Ranaloba. Jadi puji dan syukur atas rahmat dan kasih Tuhan, karena cintanya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan di modul 1.4 yang akan saya lakukan pada hari ini. Untuk membuka kegiatan hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya berikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Katolik Ranaloba, dan yang paling saya cintai teman guru kita Ibu Vila sebagai guru penggerak di angkatan 11. Kita memberi tepuk tangan dulu untuk beliau. Hari ini di depan kita, dan itu sedikit sudah disinggung oleh Ibu Vila, bahwa pada hari ini Ibu Vila akan melakukan pengimbasan terkait dengan budaya positif. Karena itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik, sehingga apa yang kita dapat pada hari ini dapat diterapkan itu di dalam kelas masing-masing. Jadi harapan saya ke depan, melalui wadah ini kita bisa membagi praktek baik kita, dan semoga ke depan masih ada juga ibu vila yang lain untuk bisa bergabung di program pendidikan guru penggerak. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang kita dapat pada hari ini benar-benar menjadi praktek baik untuk kita semua yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran kita. Harapan saya sebagai pemimpin di sini dan juga dari teman-teman semua, semoga Ibu Vila juga bisa melakukan membagi praktek baik bukan hanya di SDK Ranaloba saja, tetapi itu juga bisa memberi pengaruh-pengaruh yang positif terhadap sekolah-sekolah yang khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Semoga juga Ibu Vila dapat mengikuti pendidikan ini sampai dengan selesai dan membawa hal-hal yang positif, dan tentunya bukan hanya membagi terkait dengan budaya positif saja, tetapi masih ada praktek baik yang sudah didapat oleh Ibu Vila melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi sekian saja penyampaian saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian selaku Kepala Sekolah di SD Katolik Ranaloba. Selamat siang sekali lagi untuk kita semua. Selamat siang. Masih semangat? Semangat. Baik, teman-teman, hari ini saya akan melakukan pengimbasan di modul 1.4 terkait budaya positif yang ada di sekolah. Saya yakin kita semua sudah memahami, sudah mengetahui tentang budaya positif apa saja yang ada di sekolah yang hendaknya kita lakukan atau kita terapkan bersama-sama di sekolah. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu kira-kira budaya positif apa saja. Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Apalagi? Saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati. Iya. Jadi banyak budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah ini.
dari apa yang kita sebutkan tadi, kira-kira mungkin ada di antara Bapak Ibu yang paham atau mengerti kira-kira apa itu budaya positif? Pengertian budaya positif itu apa? Iya, kebiasaan yang baik. Jadi pengertian budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik, dia harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Dalam penerapannya, dia itu harus mencobanya mulai dari dalam dirinya. Kalau dari dalam dirinya dia sudah bisa menerapkan budaya positif, tentunya dia bisa menerapkannya di lingkungan sekolah tempat dia mengajar. Nah, budaya positif itu tentunya dia akan terapkan di dalam kelas. Nah, budaya positif ini akan diterapkan melalui penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari hukum dan penghargaan. Terus dia bisa mengetahui posisi kontrol. Terus bagaimana dia menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan secara satu persatu. Terus yang terakhir, bagaimana dia menerapkan tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, yang pertama, datang sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, membaca buku di perpustakaan, tidak membuli, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dari budaya positif yang pertama, saya akan jelaskan tentang disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukum, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus yang berikutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita guru. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira menurut Bapak Mama, motivasi apa yang seharusnya kita miliki sebagai guru yang paling tepat? Yang ketiga ini semuanya benar, semuanya pas. Tetapi mungkin ada alasan tertentu yang bisa kita terapkan dari motivasi 1, 2, dan 3. Tapi yang seharusnya yang paling pas bagi kita guru dari ketiga ini, kira-kira motivasi mana yang seharusnya kita terapkan atau kita miliki dalam diri kita? Iya, yang ketiga, benar. Jadi yang pertama dan yang kedua itu bersifat eksternal, atau itu berpengaruh
dari luar. Nah, sementara yang ketiga itu bersifat internal. Nah, selama ini jadi bahan refleksi bagi kita guru. Selama ini kita sudah menerapkan motivasi yang mana? Motivasi pertama kah? Motivasi kedua? Atau motivasi yang ketiga? Terus terang, kalau saya selama ini saya menerapkan motivasi yang pertama dan yang kedua. Kebanyakan para siswa saya yang pengalaman saya selama ini, mereka melakukan sesuatu yang baik itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu adalah yang terjadi, realita yang terjadi selama ini. Terus yang kedua, mereka melakukan kebaikan hanya untuk mau mendapatkan imbalan. Kalau dulu saya pernah belajar Pransa, reinforcement kalau tidak salah, itu baik. Tetapi saat ini dikatakan kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Ada ketakutan tertentu di mana seorang anak itu dia mengejar sesuatu yang baik, dia menginginkan sesuatu yang baik karena untuk mendapatkan imbalan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak dikasih imbalan? Bagaimana kalau tidak dikasih penghargaan? Apakah dia masih bertahan dengan perilaku positifnya atau budaya positifnya? Mungkin ini kita bisa terapkan pada hal-hal tertentu. Tidak disalahkan untuk menerapkan motivasi yang pertama dan yang kedua. Tapi yang paling tepat bagi kita yang seharusnya kita terapkan atau yang kita miliki sebagai guru, itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya motivasi itu hadir dari dalam diri, bukan karena ketakutan pada hukuman, bukan karena ada iming-iming hadiah atau penghargaan dari orang lain. Di sini dijelaskan tentang hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Itu benar. Contohnya selama ini anak-anak yang mendapat juara diberikan sertifikat. Anak-anak yang mendapatkan juara diberikan piala. Anak-anak yang mendapatkan juara diberikan hadiah A, B, C dan sebagainya. Tetapi pertanyaan kembali, bagaimana kalau tidak ada itu yang namanya penghargaan? Apakah anak-anak masih mau bertahan dengan status rankingannya? Itu pertanyaan. Terus Hukuman itu dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Benar, selama ini kita selalu memberikan hukuman kepada anak-anak. Jadi kalau yang hari ini tidak mengerjakan tugas, dia berada di luar ruangan kelas. Kalau yang tidak kerja PR, dia tidak boleh mengikuti pelajaran. Tapi betul, ini menjadi efek jerah bagi anak-anak untuk jangka panjang. Anak-anak yang hari ini datang terlambat, kita pukul, atau kita kasih sanksi, kita beri mereka hukuman fisik dan sebagainya. Apa benar ini bisa menjadi efek jerah untuk langkah selanjutnya? Jadi yang dimaksudkan dengan motivasi dari dalam diri itu adalah di mana anak itu dia menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita sebagai guru harus bisa memberikan kesadaran kepada mereka, selalu diberikan seperti alarm, selalu diingatkan. Jadi seperti itu. Terus di sini kita akan belajar tentang posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, guru sebagai
Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada penjelasannya. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum, dia menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya atau awas. Dan ini mungkin jadi bahan refleksi untuk kita. Kita biasanya, kau kerjain tugas, kalau kau tidak kerja, kau lihat besok. Besok kau tidak boleh terlambat. Kalau kau terlambat, ingat, awas kau besok. Nah, itu. Terus terang, itu juga ada pada diri saya. Ini jadi bahan refleksi saya. Terus, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, ibu kau kecewa sekali dengan kau hari ini. Padahal ibu berharap bahwa kau hari ini tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa hari ini kau melakukan kesalahan? Ibu kecewa sekali. Si anak pasti dia akan merasa bersalah. Kasihan saya punya ibu tadi. Nah, gara-gara saya, akhirnya saya punya ibu guru ditegur oleh kepala sekolahnya. Gara-gara saya naik di atas meja, akhirnya saya punya guru itu ditegur oleh rekan-rekan gurunya. Nah, jadi itu. Terus, yang ketiga, guru sebagai teman. Kadang kita selama ini berpikir bahwa saya menganggap saya punya anak murid ini teman. Saya peluk mereka, saya pangku mereka, saya rayu mereka. Tapi apa ini sudah benar? Nah, di sini penjelasannya. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ada resiko siswa menjadi ketergantungan terhadap guru. Mereka kadang merasa kecewa ketika si guru ini tidak membantu. Teman, Bope, karena teman. Jadi ketika ada saat tertentu yang tidak dibantu, pasti mereka akan merasa kecewa. Terus ada selama ini pengalaman, saking akrabnya dengan yang namanya guru, enak saja izin pakai WA, izin pakai telepon, karena dia merasa bahwa guru adalah temannya. Secara aturannya kan tidak seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi si anak dia akan merasa ketergantungan. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Nah, itu. Jadi hari ini anak-anak yang tidak menggunakan kostum yang sesuai, saya cek, ya maju. Nah, jadi itu. Mulai sudah dimarah, dikasih sanksi dan sebagainya. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Tapi apakah ini bisa bermanfaat bagi siswa di masa yang akan datang? Bisa jadi efek jerah bagi siswa. Apakah siswa bisa sadar dengan perilaku guru sebagai pemantau? Terus yang berikutnya, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer
ini dia memposisikan diri di mana dia itu cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atau masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari 5 posisi kontrol ini mungkin jadi bahan refleksi bagi kita guru. Kira-kira saya ini di posisi yang mana? Apakah saya sebagai penghukum kah? Apakah saya sebagai pemantau kah? Apakah saya menjadi teman kah? Atau apakah saya sebagai manajer kah? Jadi ini mungkin bahan refleksi bagi kita. Kita ini di posisi yang mana? Dan mana yang baik? Kalau menurut penjelasannya bahwa yang paling baik itu adalah di posisi yang mana? Iya, posisi manajer. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka. Kita panggil mereka. Misalnya ada anak-anak yang berkelahi. Adek, kamu sini dulu. Kira-kira kau tahu tidak kenapa ibu panggil kau ke sini? Jadi dia minta pertanggungjawabannya. Kebiasaan saya selama ini, saya sebagai guru kadang itu kau, gara-gara kau dia seperti ini, kau seperti ini, kau seperti itu, apa segala macam. Jadi kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan anak. Kadang kita tidak mencari tahu apa masalahnya. Datang-datang anak langsung kita marah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas atau brainstorming dan voting. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Terus, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Saya menemukan bahwa kemarin kami berdiskusi masih banyak yang belum bisa membedakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Biasanya kesepakatan kelas itu dibuat pada hari pertama masuk kelas. Jadi kesepakatan kelas itu ada kaitannya dengan aturan-aturan di dalam kelas atau di sekolah yang dibuat bersama. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran di kelas bisa dijalankan dengan tertib dan disiplin. Sementara keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Contoh, kemandirian, tanggung jawab, saling hormat, menghormati, menjaga kesehatan dan keselamatan kelas. Kalau dianalogikan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, misalnya pengendara bermotor, dia wajib menggunakan helm. Nah, di sini kalau ditanya kenapa pengendara bermotor itu dia menggunakan helm, dia melindungi kepalanya. Itu jawaban yang pas. Nah, karena kalau ke dalam keyakinan itu bahwa di sini ada nilai keselamatan yang harus dia jaga. Kalau secara penerapan disiplin positifnya bahwa itu adalah aturan. Polisi menegakkan aturan. Itu penerapan disiplinnya. Jadi itu yang membedakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, lanjutnya terakhir adalah segitiga restitusi.
Jadi pengertian segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah pertama dari segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi itu yang harus kita tanya. Kalau misalnya kita menemukan anak yang melakukan kesalahan, jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu di mana kebutuhan itu tidak terpenuhi. Terus bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan, yaitu untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang berkelahi. Kita omong saja dengan mereka, Nana, ibu guru juga dulu waktu masih kecil, ibu guru juga berkelahi. Tapi bagaimana menurut kamu, berkelahi baik atau tidak? Apa pengaruhnya kalau kita ini bermusuhan dengan orang? Kita kembali bertanya kepada mereka. Jadi itu. Selanjutnya, ke langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah yang diperlukan. Kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Terus langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi seolah-olah kita sudah berbuat keyakinan. Kita tanya kepada mereka, ingat tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama? Kita ingatkan kembali. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya sudah dapatkan ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama di sini hormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, kerjasama dan kolaborasi, berani mengungkapkan pendapat, dan masih banyak lagi. Terus kesepakatan kelas. Di sini ada contoh kesepakatan kelas. Di sini ada datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Terus menghormati guru dan teman kelas. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Mengangkat tangan untuk meminta izin. Mengangkat tangan untuk meminta izin dahulu jika ingin berbicara. Tidak menggunakan ponsel, menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah, menjaga kebersihan kelas, dan tidak makan di dalam kelas. Jadi mungkin itu ada beberapa contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi teman-teman, jadi sekian saja materi yang saya berikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ibu Arni. Baik, terima kasih. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang diberikan oleh Ibu Villa. Ada satu yang masih bikin saya penasaran, yaitu mungkin Ibu bisa memberikan contoh beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa yang pertama kali untuk membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang dibuat bersama di dalam kelas. Nah sekarang, tadi pertanyaannya, kira-kira pertanyaan apa saja yang
seorang guru harus berikan kepada siswanya agar kesepakatan kelas itu bisa dibuat bersama. Jadi mungkin bisa kita lihat dulu. Yang pertama kita bisa lihat, kita ajak siswa-siswinya. Kira-kira apa yang semestinya kita lakukan dalam kelas ini supaya kelas ini jadi bersih. Nah, bersih. Ibu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Muncul satu kesepakatan kelas. Buang sampah pada tempatnya. Ya toh? Bagaimana, mau kelas kita bersih? Iya ibu, mau. Oke, berarti kita buat satu kesepakatan, yaitu kita membuang sampah pada tempatnya. Terus, kamu mau tidak kalau kelas kita ini nyaman? Mau tidak kalau kelas ini kita tenang? Ya, mau tidak? Mau ibu? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kelas kita ini nyaman? Bagaimana supaya kelas kita ini tenang? Kita tidak boleh ribut, kita tidak boleh nakal, kita tidak boleh pukul-pukul meja dan sebagainya. Muncul sudah satu kesepakatan, tidak boleh ribut atau menjaga ketenangan kelas dengan baik. Muncul dua sudah kesepakatan. Terus muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau misalnya ibu guru menjelaskan, ibu guru kasih pertanyaan, sebaiknya kamu mau tidak kalau jawab rame-rame, atau mau tidak kalau kamu jawabnya satu-satu? Ibu, saya maunya jawabnya satu-satu, biar nanti saya punya jawaban beda dengan jawaban temannya. Muncul lagi satu kesepakatan kelas, menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditunjuk guru. Atau diberikan kesempatan menjawab setelah guru memberikan kesempatan. Jadi itu, kita lihat dulu kondisi kelas kita. Kondisi kelas kita, terus kita tanya kepada mereka. Baru muncullah kesepakatan-kesepakatan itu. Mungkin seperti itu Ibu Arnie. Ya. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih. Ini masih lanjutan tentang kesepakatan kelas. Dulu waktu tahun 2016 saya juga pernah mengikuti kegiatan positif disiplin. Nah, salah satu yang dibahas juga itu tentang kesepakatan kelas. Nah, yang saya mau tanya, dulu itu waktu kami mengikuti itu kegiatan, di situ dalam membuat kesepakatan kelas juga, misalnya kesepakatan kelas, lalu di belakangnya itu ada hukuman jika siswa tidak mengikuti itu kesepakatan kelas. Nah, kita tahu bahwa siswa kita di sekolah ini dengan berbagai karakternya itu, ya kira-kira seperti apa ya dari kesepakatan kelas lalu dengan diberi hukuman. Kira-kira bagaimana dengan situasi sekolah kita di sini? Terima kasih. Sanksi atau hukuman kembali lagi. Yang namanya penerapan budaya positif semua kembali pada kebutuhan siswa. Kita kembalikan kepada siswa. Jadi kita sudah buat kesepakatan kelas. Contohnya tadi ada kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kita kembali bertanya, bagaimana kalau misalnya ada yang buang sampah di lantai atau buang sampah sembarangan? Kira-kira apa sanksinya? Kembali tanya kepada mereka. Kembali lagi tanya kepada mereka. Kalau mengenai situasi lingkungan sekolah di sini, kembali lagi kita harus bertanya kepada mereka. Jangan pernah untuk mengeluarkan sanksi, jangan pernah untuk mengeluarkan aturan dari dalam diri kita guru, tapi itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan juga siswa. Kalau dulu kan sekolah boleh mengeluarkan aturan, tapi ini semuanya harus di kurikulum Merdeka ini semuanya harus berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan. Jadi mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya tadi seperti lingkungan sekolah ini ada yang berkelahi, kita tanya lagi kepada mereka. Tanya kepada mereka, misalnya ada aturan tidak boleh membuli,
tanya, kira-kira kalau ada yang membuli, apa sanksinya menurut kamu? Kalau kita yang memberikan sanksi, kita yang membuat aturan, berarti di sini kita sebagai penghukum dan pemantau. Tapi di sini tadi kan kita sudah sepakat bahwa kita sebagai manajer, berarti kita harus berkolaborasi dengan mereka. Kesepakatannya dari mereka, sanksinya juga dari mereka. Mungkin seperti itu Susane. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja, dan saya yakin mungkin lebih kurangnya apa yang materi yang sudah saya sampaikan ini sudah dipahami oleh teman-teman guru. Jadi saya akhiri kegiatan ini. Mungkin saya minta Pak Kasek Kurikulum untuk menutup kegiatan ini. Ya, selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kita sudah dengar bersama materi yang diberikan oleh Ibu Vila, dan besar harapan kita agar materi ini dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam aktivitas kita di sekolah. Ya, jadi untuk kegiatan ini saya rasa sudah sampai di sini, dan saya minta Ibu Linda untuk akhiri kegiatan ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menjaga kami sejak pagi tadi sampai pada siang hari ini. Teristimewa pada siang hari ini kami mengadakan kegiatan dari segala doa dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.